Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi jama'ana fi hadzal makanil mubarak. La najtami'u illa an jama'ana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Segala puji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan nikmat kepada kita, sehingga sampai saat ini kita keluarga besar Ummul Aiman masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, masih berada di bawah sayap malaikat. Allahu Akbar. Salawat dan salam kepada baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, juga kepada dan sahabat beliau sekalian. Ta'zim wa ikraman kami kepada ayahanda kita Al-Mukarram Sahibul Makan Al-Muassasah Ar-Rais Al-Fadil Al-Syekh, ayahanda kita bersama beserta keluarga, ikraman kami kepada asatid wal muallimi fi hadzal mahad asy-syarif, juga yang kami muliakan kepada para panitia yang telah mensukseskan acara ini yang sangat meriah luar biasa, sebagai ajang untuk melihat bakat kepada ananda-ananda kita semua, para santri yang akan menjadi orang-orang hebat nanti di kemudian hari, sebagai ulama-ulama besar nanti dan sebagai pemimpin-pemimpin bangsa. Allahu Akbar. Teristimewa kepada ananda-ananda kami yang mulia semuanya, ananda dari aliyah sampai yang paling bawah, semua kita hormati, karena kita tidak kenal siapa di antara anda sebenarnya akan menjadi guru para umat ini nanti, akan menjadi ulama-ulama besar, akan menjadi amir, pemimpin-pemimpin di negeri yang Thayyibatun Arabun Ghafur ini. Teristimewa juga kepada semuanya hadirin yang hadir pada malam yang berbahagia ini. Adik-adik semuanya harap tenang, karena sebentar lagi akan ada acara yang lebih besar daripada segala acara. Tapi acara itu tidak dibuka dulu sampai tenang semuanya. Adik-adik semuanya, pada saat ulun tuan saya melihat kondisi begini, kalau seandainya kehidupan saya bisa diputar balik, sesungguhnya saya akan pilih menjadi santri seperti anda. Sekali lagi, seandainya kehidupan ini bisa diputar balik, sesungguhnya saya sungguh ingin menjadi santri kembali seperti anda. Karena orang-orang yang memilih jalan menuntut ilmu fi sabilillah, dia akan dilindungi oleh malaikat, dan kalau mereka meninggal dunia pasti akan menjadi syahid di akhirat. Maka orang-orang yang paling mulia sebenarnya pada malam ini, selain para orang tua kita, para guru, juga anda-anda wahai adu-adu, ini merupakan orang-orang yang paling bahagia. Kenapa? Karena masih senantiasa sebagai penuntut ilmu. Sebelumnya saya ingin tanya, adu-adu, adik-adik semuanya, apakah anda bangga menjadi keluarga besar Ummul Aiman? Belum. Jawaban yang besar. Apakah kita bangga jadi keluarga Ummul Aiman? Allahu Akbar. Saya dan ayah Tangsi, kami as-sabiqul awwalun, urang-urang poninau. Mungkin walaupun bukan bulan pertama, tapi tahun pertama kami adalah orang-orang
yang hidup di sini. Ini tempat dulu tempat Cerapai Wakseng. Halo, hai, halo. Do you know Cerapai? Hal ta'rifu Cerapai? Cerapai hada Madinatu Cerapai awali marrah. Ini adalah kotanya Cerapai zaman dulu. Tapi sekarang ini laksana seperti ada di Madinah. Masya Allah, seperti ada di Madinah. Karena di sini kita melihat bahwa orang-orang setiap waktu mempelajari ilmu Allah. Di musala kita melihat bahwa orang-orang yang baca kalam ilahi. Tengah malam bila kita datang ke sini melihat masih ada anak-anak remaja yang menadahkan tangan ke langit, memohon perlindungan daripada Allah, mohon diberikan keampunan dosa kepada orang tuanya, mohon menjadi orang-orang besar. Ini yang kita lihat di Madinah. Tapi alhamdulillah, dulu Cerapai sekarang menjadi tempat yang paling berkah. Allahu Akbar. Ummul Aiman. Ulun tua nado mutua. Saya sampai hari ini bangga menjadi Ummul Aiman berkat didikan guru kita, orang tua kita, Syekhuna Al-Fadil yang mulia wali. Kenapa demikian saya ulun tuan bangga? Karena Ummul Aiman ini beda dengan daerah lain. Adik-adik tolong dengar semuanya. Saya telah mempelajari atau melihat daerah-daerah lain. Ada daerah keunggulannya cuma bahasa doang namanya. Kaifa haluk? Alhamdulillah ana bikhair. Najib pidato bahasa dua. Sudah. Yang lebihnya tidak ada, hanya casing saja. Kemudian ada daerah yang cuma sekolahnya muncul, yang lain tidak ada. Tapi Ummul Aiman di sini everything, semuanya. Kita bahkan pernah juara di Aceh. Ummul Aiman, bahasa yes. Dulu masa kami ada mutua, daerah yang paling berjalan bahasa Ummul Aiman. Kemudian Ummul Aiman sekolahnya juga the best. Punya nama di Aceh, Ummul Aiman punya nama. Dan SMP terbanyak siswa se-Sumatera yang mutua Ummul Aiman. Allahu Akbar. Harus bangga jadi Ummul Aiman. Ulun tuanan yang mutua berkat Ummul Aiman didikan orang tua kita, para guru-guru kita. Alhamdulillah, orang yang kaji lagi nyo, walaupun luahum ini. Sudah. Alhamdulillah, berkat dulu rajin belajar kitab, kamu nampak semua berat, kaituri, kana murid. Berkat dulu belajar bahasa Arab, kaifa haluk muafai, hafal al-mufradat, nahfadul mufradat fi kulli waqtin, wa fi kulli hin, wa fi kulli makan, hatta fil mirhad nahfadul mufrad inda qada'il hajah, masyaallah. Nahnu najtahidu jiddan fi ta'allum al-ilm, wala siyama fi ilm al-fiqh. في علم النحو وفي علم الصرف وفي اللغة وفي كل شيء إن شاء الله نجتهد جهدا شديدا إن شاء الله ننجح ببركة هذا المعهد الكريم الشريف. Saya bukan bangga ini supaya motivasi untuk anda-anda anak mutua. Alhamdulillah dengan berkat saya belajar dari Ummul Aiman. Biasanya saya setahun 2 kali ke Arab. لكل سنة أنا مرتين أزور إلى السعودية العربية إلى مكة والمكرمة ومدينة المنورة الشريفين الحرمين الشريفين. لماذا؟ لأنني تعلمت اللغة العربية في هذا المعهد الشريف، في هذا المعهد المبارك. فلذلك أحث عليكم يا أيها الطلبة لابد أن تجتهدوا في talabil ilm. Falidzalika, oleh karena demikian adik-adik semua, kita harus rajin. Adik-adik semuanya, jangan kalian anggap adolun bahwa wate lagi taeh lambili rame-rame, kita makan ngantri akan selamanya begini. Tidak, saudaraku, tidak, saudaraku.
Inna ma'al usri, inna ma'al usri, umma inna ma'al usri yusra. Setelah penderitaan akan ada kebahagiaan. Luntuan mantang ingat filsafat nasihat daripada Ayahanda Walid, guru kita Al-Fadhil Syekh Ayahanda kita bisa melihat batu cincin, naturi batu cincin. Bahasa Arabnya apa? Fasul Hatami. Kami insya Allah bisa hafal semuanya. Batu cincin itu ada harganya 50.000, ada 50 juta, ada 5 miliar. Betul? Tapi kita lupa melihat bagaimana sejarah batu cincin itu yang harganya bisa cuma 50 juta sampai 5 miliar. Batu cincin adalah semulanya baterai biasa. Kalau Anda misalnya ke Batai atau ke Tiro atau ke tempat sungai-sungai yang lain, Anda tumpah satu batu, sini Anda Batai, Anda melihat, oh kayaknya bagus ini. Sebelumnya Anda injak, jangan-jangan memang layak kebuang. Anda ambil, oh kayaknya bagus ini. Lalu tentu saja kalau Anda bawa palu, tentu saja akan kalian pukul itu batu, terbelah dia. Akhirnya mendapatkan satu umat, ini bagus sekali. Nyo kacan, lagak kan badannya. Dah. Harus ingat, seandainya batu itu bisa bicara, dia akan berontak. Apa urusan engkau pukul-pukul saya lagi santai-santai bersama kawan-kawan lain di sungai? Kenapa engkau ambil aku lalu engkau pukul? Tapi batu tidak bisa ngomong. Akhirnya batu itu dengan sabar misalnya, gejok dan burung dengan batainya akan diasah pakai mesin. Betul? Diasah itu melukai, mengikis batu. Seandainya batu itu bisa berbicara, kembali dia berkata, aduhai sakitnya daku diasah, kenapa engkau mengasah aku? Lalu selanjutnya diasah, dikecilkan, akhirnya dikilatkan, akhirnya bagus sekali. Dibawalah ke tempat pameran orang-orang hebat, diletakkannya di tempat yang paling bagus, dilihat oleh orang-orang hebat. Dilihat oleh orang-orang hebat, ini batu punya nilai yang luar biasa. Ini batu punya nilai luar biasa. Akhirnya dilelang, siapa membeli? Hargakan sendiri. Saya beli 5 juta. Jawab orang lain, saya 10 juta. Saya 15 juta. Tidak. Saya 20 juta. Saya 40 juta. Akhirnya menjadi harga 50 juta. Sejarah batu itu adalah batu biasa yang diinjak-injak oleh manusia, akhirnya bisa menjadi tempat yang istimewa, dibeli oleh seorang yang hebat, dipakaikan tangan yang baik, punya nilai yang luar biasa. Kenapa? Karena batu itu melalui proses yang panjang, yang menyakitkan, akhirnya menjadi sukses. Ado-ado-alun, para santri, kita ini sebenarnya menjadi orang sukses nanti. Ini sedang diasah, maka jangan ngomel. Sabar. Sabar, siap sabar? Tidak ada kesuksesan tanpa perjuangan. Tidak ada perjuangan tanpa rintangan. Semua itu mampu dilalui, maka akan menjadi orang-orang sukses. Anda hari ini boleh di sini duduk bersama di lantai, tapi ingat, nanti akan ada di antara kita ini yang duduk di sofa di depan orang banyak, dimuliakan oleh banyak orang. Ini adalah nanti insya Allah lulusan Ummul Aiman. Allahu Akbar. Ayah, saya yakin akan ada ulama besar lahir di sini. Insya Allah akan ada, jangan-jangan insya Allah akan ada presiden Indonesia nanti lulusan Ummul Aiman. Allahu Akbar. Hai, orang-orang hebat itu dimulai dari orang kecil. Syekh Sudais itu orang ulama terbesar terkenal hari ini. Sebenarnya pada dasarnya dia orang-orang biasa saja.
Saddam Hussein itu anak yatim dulunya, hidup di kampungan. Jadi beginilah cara-cara untuk sukses, karena mau melalui proses yang cukup panjang. Adik-adik semuanya, hidup di daerah tentu saja banyak rintangannya, betul? Kumpul dan kadang menglangkama, kadang-kadang kan lagi bantai tayo kayak cok ringan, mana? Ingat bantai-bantai tayo pigala, padahal kamu beli. Bantal kita diambil, padahal bantal itu sudah banyak pulau Sumatera, pulau Jawa, Kalimantan kita gambar sambil tidur dengan air liur, mau juga diambil, betul? Itulah daya. Kamu ini. Yang paling sedih mau masuk sekolah misalnya mau naik gaji, mau pakai kolor udah hilang. Nah bahana mau salah pakai sandal hilang. Tapi jangan salah, orang-orang kecil adalah orang yang selalu bermasalah dengan masalah kecil. Orang-orang besar tidak mau sibuk dengan masalah kecil. Hidayah gajah silam bukan berarti urun daya pencuri. Hidayah gajah andong bukan arti urun daya pencuri. Tapi dia merasakan bahwa yang dia pakai punya saudaranya, karena yang dia punya sering dipakai oleh saudaranya, bukan mencuri. Maka kalau ada yang mengatakan hidayah ada mencuri, gajah silam dan sebagainya, itu salah. Dia tidak paham rasa ukhuwah di antara satu, rasa persaudaraan di antara teman. Betul-betul. Apakah pencuri hidayah gajah silam begitu? Kan pencuri, bahkan ada saudara, ada adun, ada teman, dia pun tidak pernah merasa sedih, ngomel pada saat dia punya diambil oleh kawannya. Kenapa? Punya rasa bersaudara. Setuju? Ya itu dia. Maka bersabarlah. Syarat untuk ilmu ada beberapa hal. Yang pertama apa? Adalah zaki, cerdas. Cerdas itu adalah harus tahu bagaimana dan apa kapan kita harus belajar yang rajin. Baik wadah gop dengan ini ada perkaru. Nyan kau orang cerdas, wadah kuang mengkan pisang goreng, wadah ujian mengkan nyah lagu. Orang bodoh memang begitu. Pada Samsungnya dia jual es krim, ujian dengan hijau, saudara. Betul. Berarti orang pandai tahu mengkondisikan diri. Kita di daerah ini harus pandai mencari waktu. Pada saat waktunya belajar, kita harus belajar, dan segalanya kita harus rajin. Belajar harus pandai untuk mendapatkan jadi orang sukses nanti. Adik-adik semuanya, salah satu yang penting sekali kita pegang hidayah adalah niat menuntut ilmu karena Allah. Baiknya tujuan nyolongnya jadi urang jalan singa, menyelong luluh kumul eman ke badan roya utama polisi kubra kurung yang bodohkan kahalewat melong jadi kurung maling dengan kupodang daya bulan-bulan yang ikut kurung maling menyelong dia dengan kumul eman jadi kurung bulan ini. Itu niat dari pertama sudah payah, sudah salah. Yang paling betul adalah kita hidup di daya, tinggal di daya, niatnya harus jelas menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Adik-adik semuanya nantinya kemak, nah sayang kemak, nah sayang kaya, betul. Ini pertanyaan. Kalau besok pagi ada telepon, kalau ternyata salah satu orang tua sudah meninggal dunia, sedih tidak? Dijemput bahwa mama sudah meninggal, sedih apa tidak? Kenapa sedih? Yang pertama tidak ada lagi orang tua. Yang kedua, kadang-kala kita waktu datang kunjungan orang yang marah-marah dengan mama, lupa nimloyo dan nimloyo dan sebagainya. Setelah marah-marah mama pulang, kita belum sempat kita maaf, tahu-tahu kita jemput mama sudah tiada. Menyesal atau tidak? Tapi sudah terlambat. Maka tujuan untuk ilmu adalah yang pertama menghilangkan kebodohan, yang kedua supaya kita mengenal Allah dan mengenal diri, juga mengenal orang tua. Itu perlu diingat.
urung si ganda yang mutua ini di kampung banyak minta rezeki. Ada bermacam cara. Ada bermacam cara didik anaknya. Suatu ketika saya pulang dari Banda Aceh, bahkan malam donwo dari Banda Aceh dengan motor, saya sendiri nyetir sendiri. Uji luar biasa juga, hujan lebat malam itu. Tiba-tiba saya menjumpai jam 11 malam seorang lelaki mendorong Honda motor dia, yang barangnya banyak di belakang dalam keranjang olahraga. Dalam hujan lebat di kegelapan malam sedang mendaki, dia dorong itu motor. Bisa dibayangkan? Yang saya bayangkan ini bapak ini, dia tengah malam di sini dalam hujan, mohon Hondanya rusak, kecapean. Anak dia tidak tahu kalau dia sebegini menderita malam ini. Bahkan istri dia tidak tahu. Tapi dia tidak akan ceritakan kepada anaknya, "Nelong buklam karamate naik lawa." Dia tidak katakan begitu. Tidak, dia tetap menampakkan kepada anaknya, "Nah, jadi sukses ya, akan ayah kirim uang nanti lagi ya, ayah kirim uang lagi ya." Padahal tadi malam dia hampir saja dirampok dan sebagainya, tapi tidak merasa lelah, tidak cengeng, karena demi anak tercinta. Maka anak tua, sayangi orang tua ya nak ya. Halo, sayangi orang tua ya. Kunci sukses itu bukan pada pandai. Saya bangga tadi mendengar, "Oh, ada juaranya." Tapi ingat, itu sukses di sini bagus, alhamdulillah. Tapi sukses nanti ke depan belum tentu orang yang juara di sini. Tulis ngomong saya. Golam gede anak mutua yang dia ke sukses dengan orang yang sukses juara aja belum tentu. Karena kesuksesan adalah dengan berbakti kepada orang tua, berakhlak mulia. Ada satu riset, hasil riset itu menjadikan sebagai disertasi seseorang di Indonesia. Dia menyelidiki orang-orang yang akhlak baik pada saat sekolah, bukan yang juara. Hasil riset dia 85% orang berhasil menjadi orang hebat adalah orang yang baik akhlaknya pada saat remaja. Bukan juara kelas, bukan juara kelas. Maka jangan bangga dulu dengan kesuksesan jadi juara satu, saya akan menjadi orang hebat. Belum tentu. Tapi yang menjadi dasar keberhasilan seseorang adalah bagaimana akhlak dia kepada orang tua, kepada gurunya, dan kepada masyarakat semuanya. Itu yang pertama. Ingat itu, kesuksesan seseorang nanti adalah sangat dipengaruhi oleh akhlaknya kepada orang tuanya, juga kepada gurunya. Maka selama hidayah anak tua, ayah bak kita pehek, mak susah, kadang sakit, kadang rumah sakit, gejak kena, berojek warna kamu dengan hidayah, nak urun si jak ngaidannya lebih daripada 50 km. Dia tahu kan? Ngaidannya anak tua, hidangnya jamu, hidangnya pula, hidangnya muda. Di kanuha, rende, nyanjaro anak budaya yang belabung untuk nende, bapak iranti. Pakal dia rindu sebuah hati yang ada di mulut iman. Begitu jasa orang tua demi kesuksesan anaknya. Walaupun ternyata kadang sebahagian anaknya tidak berbakti. Artinya bahwa kita sebagai anak hari ini, pengorbanan orang tua kita tidak bisa menghitungnya. Maka tugas kita adalah berbakti kepadanya, selalu mendoakan kepada orang tua yang tidak pernah lelah mencari rezeki kepada kita. Yang kedua, kepada guru kita. Guru kita adalah orang yang paling berjasa menyelamatkan kita dari neraka. Menyemakkan dia tukang bibu belahe dan bibu supaya akan sehat kebo. Menyekurai adalah orang yang memberikan ilmu supaya sehat pikiran. Menyena badan raya ilmiatan
ilmiah hana badannya besar, sehat, jadi petinju, tapi ilmunya tidak ada. Apa bedanya dengan manuk potong? Betul. Apa bedanya dengan kambing? Maka yang membedakan adalah ilmu. Siapa yang memberikan ilmu kepada kita? Adalah guru kita. Maka takdim, menghormati guru itu sebagai landasan pertama kesuksesan seseorang nanti di masa akan datang. Menyahana takdim guru, hana hormat guru, tidak menghormati guru, jangan harap kesuksesan ke depan. Kami sudah melihat beberapa orang Ananda yang di Dayak dulu juara luar biasa, juara 1, juara umum dan sebagainya. Tapi akhlaknya tidak baik. Akhirnya muawat hana mau tahu rezeki hana berkah, rezeki hana ilmi, hana rupiah kaipa. Selamat terbang topi. Hana tidak hadap ilmu. Kenapa? Ternyata pengaruh besar pada saat hidayah juga tidak takdim kepada gurunya. Maka adik-adik semuanya, selama hidayah dan nanti setelah hidayah, wajib takdim kepada guru. Menyahana takdim ke guru, jangan harap kesuksesan. Adik-adik semuanya, bahwa apa yang diajari di sini kadang anda tidak merasa penting. Gunanya kadang anda depa bahwanya penting, sehingga anda bermun. Sebenarnya nanti semuanya akan merasa itu berharga. Misalnya di sini diajarkan bahasa. Waktu kamu bahasa luar biasa sukses. Uronyo karena kahamu hanjit poh-poh le, hanjit dele. Ban kenang poh tira, waktu jak kena tira, waktu ajak sebagai pung pe ito kena. Hoka tunggu bulan. Pakat ipoh hanilung. Ipoh hanilung. Wajib penuh hana ipoh kak poh hanilung. Ada kejadian tapi bukan di daerah kita, bukan di daerah kita. Seorang orang tua bawa pedang ke daerah, ingin menjadi ustaz atau tunggu yang memukul anaknya. Dia bawa pedang, kalau jumpa ustaz, percayalah hari itu meninggal dunia, dibacok betul. Kenapa? Marah sekali atas laporan anaknya. Melapor anaknya pandai sekali ulah kata, sehingga dia percaya penuh kepada anaknya bahwa si ustaz ini salah. Sampai di daerah ada ustaz yang pandai, ada bapak. Oh, mau cari mana tunggu ini, mau saya bacok anak saya dipukul. Oh begitu, ya. Dia sudah pergi, tunggu sebentar, pasti sebentar lagi dia pulang. Dia ke sana sebentar, kayak pulang dia. Ngerti apa dia? Menyokong mutak dan semuanya. Budoi, Tuhan datang dengan anak itu, ikut sudah. Tapi tunggu dia, minum dulu. Duduklah di kursi, ditenangkan oleh tengku itu, tenangkan. Kenapa? Ada alam pada di Ananda. Karenanya anak saya dianiaya, dipukul dan sebagainya. Sudah sering dipukul, dia nggak sanggup sabar lagi. Oh begitu. Bapak percaya itu? Saya percaya sekali. Menurut bapak, anak bapak ada salah tidak? Dia nggak bisa jawab. Mungkin ada, tapi juga senang saya dipukul begini. Bapak setuju nggak kalau saya suruh baca kesalahan apa bapak sampai kena pukul? Silakan baca ini. Di daerah pasti ada buku kasus namanya ya. Buku kasus, silakan bapak baca. Dibaca satu persatu, tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian ini salahnya, tanggal sekian, bulan sekian ini salahnya. Terakhir dia baca ada kasus yang memalukan sekali. Pedang yang ada di tangan dia jatuh. Kenapa? Malu sekali orang tuanya. Nah, anda di sini betul malemang ya. Jadi anda di sini jangan sampai buat ulah yang aneh-aneh, yang membuat orang tua anda malu. Itu pulau kampung sehingga bahasa mahal itu dia ilmu. Kenapa? Karena ulah anda di daerah memalukan sekali. Maka akhlak seperti yang dijelaskan tadi adalah kunci kesuksesan semuanya. Maka selama di daerah bersikap baiklah, jangan buat ulah. Kita ini sedang dididik menjadi orang sukses. Jadi ingat bahwa berakhlak mulia selama di daerah ini kunci sukses dan di akhirat. Adik-adik semuanya,
kehidupan hari ini, globalisasi yang begitu hebat yang kami sebelumnya tidak pernah bayang. Bahwa orang nyojit pegahbang, orang kemkik bak layar, yang berjaya cuma nakalan wajah roti bak ia belah, ataupun ia dah berdua MB. Tidak terbayang bahwa hari ini bisa video call. Tapi kecanggihan globalisasi hari ini yang luar biasa. Kalau ilmu agama tidak ada anak mutuah, percayalah Anda akan sesat dan menyesatkan. Hari ini apa yang tidak ada di dunia maya, berinternet benar. Agama nainan yang palingna menyertamu gure apa Ustaz Google yang hana gure langsung lagi hidayah, dikhawatirkan kita akan menjadi orang-orang sesat. Maka irsyad ustadzin selama hidayah ini wajib ada, menyihana ada ilmu yang dalam dada ilmu guna yang lebih irsyad di gure-gure, dikhawatirkan akan menjadi orang-orang sesat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Tidak sedikit yang dulu orang baik, dulu orang taat beragama, bukan maling, tapi taat saja tidak cukup, karena bisa saja dia akan menjadi orang sesat. Ilmu penting sekali. Fadlul alimi 'ala al-'abidi ka fadli 'ala adnakum, kata Rasulullah. Lebih urut alim daripada urut abid, lagi lebih negara, kata Rasulullah. Dua perbedaan Rasulullah dengan para sahabat luar biasa jauh sekali. Maka ilmu agama bermalim di atas segalanya daripada ibadat saja. Lalu suruh praktik saja, God. Tapi mantan lebih urut alim walaupun hanya ada praktik, bahkan dengan sebab ada orang-orang alim, maka selamatkanlah manusia daripada jalan-jalan yang sesat. Adik-adik semuanya, pengalaman dulu kami di daya anak mutua, kan lagi awak kata ino, kamu menyenang pajubu payah magun nilai, magun dapumu, selain magun payah minta kaya gerau. Maka jangan heran kami kadang hanya menumpai ikut bakar rata lampu hokop yang minta kaya. Kami cari kayu bakar untuk masak, tekok hokop, ladung pedas sekali kerai pohon kok. Mencari kayu untuk bakar, kayu bakar untuk memasak nasi, untuk semuanya. Lain lagi saat masak nasi itu ada yang nasinya terbang dari dandang, ipa buat ke wajah atau muka, tinggal muka dan sebagainya. Itu kami dulu rasakan ini, luar biasa. Ada pengalaman pahit dulu. Kami cari kayu sampai Lumpur. Kebetulan bulan 12 lagi banjir, maka banyak sekali hanyut kayu dari hutan. Kami dapatkanlah kayu yang luar biasa besar, panjang dari sini-sini, kapaihan. Kita gulingkan itu kayu ke sungai, kita hanyutkan di pantai Ummul Aiman. Hanyutkan saya dengan kawan-kawan berapa orang, hanyutkan itu kayu. Air sedang banjir, penuh sungai. Ada pedutrang, tahu pedutrang? Pedestrian. Jadi ada air berputar-putar alias pusing. Saya di atas kayu itu akhirnya terpusing ke bawah pedutrang pedestrian, hampir meninggal dunia. Adalah minum air sekitar 2 menit di bawah pedutrang itu, bangun, terangkat ke atas. Saya sudah kenyang minum air lumpur. Alhamdulillah masih hidup berbanyak. Hampir meninggal dunia. Saya ingat pasti ingat kasus itu, sedih sekali. Demi adik-adik, karena kami saat itu sudah agak besar lah. Itu demi adik-adik anak yatim, karena kami anak yatim. Demi adik-adik kayu ini kami bawa ke pantai Ummul Aiman. Lalu kami belah, kami jemur. Cukuplah kayu itu mungkin 1 bulan untuk kelompok. Karena kami bikin kelompok. Yang kelompok kami ada 5 orang tukang masak. Tugasnya hari Selasa kalau saya tidak salah. Yang kelompok lain ayah tangsin, hari Rabu saya lupa, nggak ingat lagi. Jadi masing-masing kayu jaga sendiri. Sehingga ada orang yang nggak ada kayu, bintih dapur dia. Karena tanggung jawab terhadap supaya adik-adik bisa makan nasi. Ayah hendak tukang cari nasi, orang cari beras. Ada pengalaman pahit, wahai anak-anak yatim. Masih banyak anak yatim di kita kan? Masih banyak Ustaz? Masih. Suatu ketika dia pegah bedih. Kata Walid sebelum salat asar,
Junedi nyawali sembahyang asar tajak bayano gimana sholat asar, selesai sholat asar saat itu masih mobil Chevrolet merah, saya sudah siap tunggu wali, langsung naik mobil berangkat. Apa yang wali bicarakan dalam mobil anak membuah nyobrih kabeh 3 bengang hana brih. Besok pagi tidak ada beras untuk anak yatim, tidak ada beras juga sama bunda, tidak ada uang lagi. Baru terkejut saya hampir sedih, hampir menangis saat itu di samping wali. Sampai di simpang mata itu berhenti, mungkin ustaz-ustaz gure-gure luar kalau ada yang tidak banyak tahu kasus ini. Wallahi demi Allah saya ceritakan ini. Sampai di simpang mata, mau sampai sekitar berapa meter dari simpang, wali berhenti. Wali tanya kepada saya, Junedi, mau najaan Pak Nabi lunduan haji pegah balik kakua sedak saya bak bunda hana pek 3 bengang hana berbek di awaknya. Wali, saya sudah mulai meneteskan air mata. Wali, saya sudah menangis. Wali tidak menyentuh dulu, berhenti. Kemana yang kita cari beras? Begini, lihat ini. Tercengang wali. Akhirnya tajak ulagi. Berangkatlah ulagi. Berangkat sampai ulagi, wali jumpa dengan Tubuh Haji apa saya lupa namanya. Wali langsung bilang, hai, awaknya hana beri yang puji hutang beri mau berdua. Jin wali dekat haji. Dikasih beras, kalau saya tidak salah itu 5 sak. Cukuplah untuk 2 hari. 5 sak untuk 2 hari. Kata wali, kita harus pulang cepat. Harus pulang cepat. Pulang cepat sore itu baca Yasin. Saat itu masih setelah maghrib, Bu ya. Setelah maghrib baca Yasin. Kalau sekarang sebelum maghrib kan? Dulu setelah maghrib. Setelah maghrib wali jadi imam sholat seperti biasa. Wali baca Yasin, pimpin Yasin, lalu wali berdoa. Saya ingat persis ini. Pada saat wali baca doa kami aminkan, wali menangis. Wali menangis saat itu. Kenapa? Ini anak yatimnya tidak ada lagi orang tua. Kalau sampai di tangan saya kelaparan, bagaimana ini ya Allah? Wali memohon supaya ada orang yang memberikan rezeki. Wali menangis. Kami beberapa orang guru di belakang juga menangis. Pada saat wali menangis, berdoa wali menangis. Lalu kami amin, selesai sholat, wali pulang ke rumah. Setelah membimbing kami sedikit, inilah kami orang-orang yang selalu mendapatkan nasihat dari arah ayah dan kami. Kami bahagia, ayah, saya dan kawan-kawan yang lain, kami bisa belajar setiap saat di wali. Dari matan takrib sehingga mahali kami belajar di wali. Setiap hari kami sampai beberapa kali bisa sempat mencium tangan wali. Bahagia sekali hari ini. Esok harinya sekitar jam setengah 12 datang mobil pick up, Kijang pick up. Kalau saya tidak salah itu tahun 94 atau 93. Pick up belakangnya sudah ditutup dengan tutup sendiri. Assalamualaikum, waalaikumsalam, kata wali. Dari mana? Dari Luskun. Ada yang bisa dibantu, perlu apa? Wali, kami punya nazar wali, bahwa kalau kami bisa menghasil sesuatu akan sedekah beras 1 ton ke dayah anak yatim ini. Alhamdulillah, kata wali. Alhamdulillah. Ayah kita wali keram, wali kita keram. Kemarin sore berdoa, beliau meneteskan air mata. Tidak sampai 24 jam Allah memerintahkan hamba yang lain dari Sukun untuk mengantarkan beras 1 mobil pun. Ingat itu kisah nyata
yang saya tahu persis. Dan sore hari itu sore yang paling menyedihkan bagi kami, karena oleh ceritakan anak tua berdoa banyak pegat gedanya dengan pedih karena terpena oleh berdoa doa oleh makbul. Langsung esoknya beras 1 mobil, masya Allah. Maka anak tua baik sakit hati wali baik sakit hati wali baik anak tua silakan ada doa tengah anak tenang ada doa tengah udah dia paling 60 negara di doktor yang bawa kampung mendeng paning menderita selama-lamanya sampai mati. Kenapa? Karena sakit hati ulama, sakit hati guru kita terhadap kita. Hati-hati sekali. Takdir kuburiya di atas segalanya. Kiai Hasyim Asy'ari, ulama NU terbesar di Indonesia, beliau tahu di dunia beliau ulama besar. Tapi beliau punya murid, saya lupa namanya Kiai apa. Lalu murid itu belajar lagi ke Timur Tengah. Sepulang dari Timur Tengah sudah jadi orang alim. Murid dulu, sekarang jadi guru. Hasyim Asy'ari belajar sama muridnya. Pada saat selesai belajar kader nanti balik, kedua-duanya buru-buru turun. Guru yang disebut buru-buru turun, murid disebut buru-buru turun. Hasyim Asy'ari merasa saat itu dia sebagai murid, yang mengajar saat itu merasa diri sebagai murid dulu, buru-buru turun. Apa tujuannya? Ini dikisahkan dalam buku Hasyim Asy'ari, saya sudah baca semuanya. Ternyata ingin membetulkan posisi sandal seorang guru. Kenapa saya keren? Itu guru saya. Itu kan murid kiai dulu murid saya, sekarang guru saya. Saya ingin membetulkan sandal beliau saat beliau turun ini. Saat turun supaya beliau langsung pakai sandal. Menangislah keduanya, karena kedua-duanya ternyata sama niat, ingin membetulkan silam Quraian wadatan baliknya wadatan tok le Quraian langsung mudah aja. Begitu mereka takdim kepada guru, apa yang terjadi? Ternyata mereka menjadi ulama besar yang setiap saat didoakan oleh jutaan manusia. Adik-adik semuanya, kehidupan di dunia ini sementara. Setelah hidupan habis maka matilah kita, betul? Oleh budak mati bahan. Saat mati itulah butuh orang yang hidup memberikan kepada kita. Karena yang kita apabila sudah mati, yang kita dapatkan apa yang kita amal masa hidup. Kalau kita tidak pernah mengajar, kalau kita bukan orang alim yang kehadap kami dayanya yang ada rasa dalam tubuh sampai akhirat. Tapi orang-orang alim ini akan selamanya mengalir pahala dari amal orang lain kepadanya. Karena kata Rasulullah, man dalla ala khairin, barang siapa yang menunjukkan kepada satu kebaikan, maka falahu ajru amiliha wa la yanqusu minhu syai'. Orang itu akan mendapat pahala yang orang lain yang lakukan, tapi tidak dikurangi hak orang lain. Maka urung-urung alim yang mengajar, guru-guru kita akan selamanya mendapat pahala dari yang dilakukan oleh murid-muridnya. Maka jadilah kita orang-orang alim nanti insyaallah. Walaupun kita sudah mati, tapi sebenarnya amal akan terus mengalir dilakukan oleh murid-muridnya. Inilah ulama-ulama yang akan datang insyaallah setelah 20 tahun ke depan. Kalian akan menjadi ulama-ulama besar. Amin. Allahu akbar. Adik-adik semuanya, maka perlu diingat, harus punya prinsip. Kalau sedang merasa tidak nyaman di daya, sedih, tak ilmu, akeh kasu, pakai AC, ini mau WC karapana, berbuka AC, betul. Kamu jamun lagi nya, pakai dia WC, jajan WC, karuhu, macam-macam lah, sedih macam. Anda juga demikian. Kadang-kadang telat ribu, adapun tengah, adapun kurang kehanabu, itu biasa kami alami dulu. Tapi berkat kesabaran, kami dulu anak tua harus ke sawah setiap saat. Selain tugas pokok bet dan semebet, kami ada tugas lain demi adik-adik kami yang yatim-yatim, adalah
menjaga sawah jam ulang lagi kok. Walid umur belang tu umur Aiman Sigunja, tunggu Sigunja kami jaga. Tengah malam kadang-kala kami ke sawah pegang parang supaya orang lain takut karena musuh-musuh ia belang. Mayhana damat parang ia hai kita ni kami pegang parang. Tunggu Saidi saudara Walid. InsyaAllah tahun depan beliau akan ceramah di sini. Beliau orang yang paling setia, selalu ke sawah tengah malam, jam 2 malam, jam 3 malam baru pulang dari sawah. Sawah Ummul Aiman memberi makan kepada adik-adik ayah yatim. Kami sudah dewasa, tidak dianggap yatim lagi. Tengah malam belang-belangan tua. Tapi tinggal pegang wajib kemubun, wajib ikut, dan kami sanggup. Pada saat digenjot dulu bahasa di sini anak mutuah, kami tidak sempat tidur siang. Ini pengalaman, dipegang betul. Pagi-pagi sudah dibangunkan, membangunkan orang. Kum. Kemudian, kum, hei, isakit, kum. Bedah. Setelah sholat, yang pertama, kadang kami bagi mufradat kepada adik-adik mengajar bahasa Arab. Itu sebelum subuh sudah buat indah ya. Buat indah. Ini kepada guru-guru, maaf guru-guru, ada kamu, kami tidak jelek-jelek dulu. Mengajar bahasa Arab wajib ada idah. Idah itu diperiksa oleh ustaz. Kalau salah nggak boleh ngajar. Betulkan lagi, lalu kasih lagi, baru di ACC baru boleh mengajar. Kadang pernah jam 2 malam baru selesai idah. Jadi jam 5:30 kami mengajar bahasa Arab. Dalkun, mil, rafotun, alaqatun, sohnon, kurjangan, sohnon. Selesai sekitar setengah jam, kami tutup itu buku bahasa Arab. Kami ngaji sama wali. Sampai jam 11. Sekarang kalau jam 11 tidur siang ya? Jam 11 tidur siang? Tidur? Enggak. Tidur enggak sekarang? Setengah 12, tidur siang. Sempat tidur. Kami saat itu tidak tidur siang. Jam 12 sudah al-lughah Arabiyah. Nata'allam bil-lughah Arabiyah fil qa'ah inda Ustaz Mastuqi wa inda Ustaz Isran. Fi yadihi 'asa. Wa hablul kahruba. Man alladhi akhta'a yatakallam bil-lughah Arabiyah la budda an yadrib. Falidhalika fi kulli lail ba'da salat al-'isha nasma' al-i'lan. Yurja ila man yuzkar ismuhu huna ayadkhula ila lughatil qismil 'am. Sudah, nyan ate mududuk luar biasa. Sudah. Mududuk kenapa? Dengar semuanya, semua. Simpulan, bakri, pulang, tak sebagai sebutkan itu jantung gudung, kenapa? Nanti sampai ke qismil lughah di qismil 'am hujra ghurfatul qismil 'am li'isi agama. Yang pertanyaan pertama yang paling menjadikan buku kedua. Nahnu natakallamu lughah Arab lughah asyiyah. Maka takallamta. Apa yang bicara bahasanya? La arif. Sudah kena amarah dulu. Sehingga kami harus berpikir, waktu bangun tidur, bedah juhai. Itu saja kami ngomong bahasa saja, pasti ada yang tulis karena setiap kami itu sebagai jasus. Tahu jasus? Intel, ya, tulis. Sehingga kami jawab, naqulu bil wa'asiyah bedah juhai. Akhtaka? Na'am ya Ustaz. Aina ya? Jaro, dah. Dia pegang ini tangan, kena jower pakai rotan belah 4. Kalau orang-orang yang cengeng, percayalah, begitu kena sebentar rotan, kencingnya bukan di WC, di situ langsung kencing, gini aja. Kami sabar. Hatta nastati'u an natakallama bil lughah al-arabiyyah ba'da an zuqna al-iqabat katsirah fi hadzal ma'had. Hadzal labudda limadha? Li'annana akhta'na ala
akhtana 'ala nizam, tajawazna an-nizam alladhi uqima bi hadzal ma'had. Jadi kami setelah salah, maka konsekuensinya orang salah mesti diberikan sanksi. Kenapa Allah membuat neraka dan surga? Surga tempat orang-orang balasan kepada orang-orang baik, neraka tempat balasan kepada orang-orang berbuat salah. Begitu juga selamanya sanksi kepada pelanggar itu harus ada, sehingga bedalah pelanggar dengan orang taat. Kalau sanksi tidak ada kepada pelanggar, apa bedanya orang bertaat dan orang yang melakukan kesalahan? Maka sanksi itu kami terima dengan ikhlas, berkat keikhlasan, insya Allah. Kadar kemampuan kita sudah bisa lebih ini. Yang kedua, ilmu bahasa, ilmu kita penting sekali supaya kita paham. Ilmu bahasa penting. Kenapa? Lebih-lebih bahasa Arab, karena bahasa Al-Quran, bahasa Al-Akhirat, kalam Allah dalam bahasa Arab. Supaya kita mudah memahami kitab adalah dengan bahasa Arab. Juga kalau ada belajar bahasa Inggris pun penting sekali. Because any information of word is in English language. Jadi banyak sekali informasi dunia hari ini di dalam bahasa Inggris. Kita tidak paham, tidak tahu informasi-informasi penting itu, we don't can speak English. Kita tanpa bisa bahasa Inggris, kita tidak mungkin. It is impossible. Itu mustahil kita bisa. Maka selain ilmu kita, bahasa sangat penting. Murid mungkin saja, urun-urun adik-adik tuan belum memahami bagaimana pentingnya bahasa tersebut untuk sangin. Tapi rajinlah, belajarlah, insya Allah nanti akan butuh. Ada kawan kami satu landing, namanya Tengku Mukhlis, Abuna panggilan sekarang. Kami panggil dulu di sini Tengku Friend. Tengku Friend. Kenapa? Because he can speak English every time. The equivalent of English language. Then Jadi beliau adalah kawan kami yang pandai bahasa Inggris daripada 12 kami dan orang lain. Beliau ada di government, teachers English language. Hari ini beliau pimpinan daya, tapi bahasa Inggrisnya luar biasa. Mungkin number one of Aceh. Menurut saya, guru salafi, daya salafi, satu-satunya pimpinan daya yang mahir dan fasih berbahasa Inggris adalah lulusan Ummul Aiman. Allahu Akbar. Ummul Aiman is the best. Ummul Aiman is the best. Tapi kalian belum tahu ini. Nanti pada saat keluar dari sini baru tahu. Untunglah orang tuan dulu di Ummul Aiman. Saya kirakan Ummul Aiman hanya dia sama. Kami dulu belajar sama Walid dari Matan Dakrek pakai Indonesian language. Kami dari Matan Dakrek sudah pakai bahasa Indonesia belajarnya. Sehingga orang tuan tidak untuk bangga dong tuan. Bukan contoh tuan Ron, ya Allah bet kamu ya Allah. Saya hari ini Gampong asli Gempang. Tahu Gempang? Gempangnya adalah tempat buah mayun, alias terapewaseng, alias meruam kawin. Artinya dalam klek-klok, walaupun sekarang sudah berjaya. Tapi hari ini saya di sini langkota lah baju, sehingga mata grogi-grogi yang kota. Mengajar orang-orang kota, sering ceramah di depan orang-orang hebat, pakai bahasa Indonesia, bahasa Aceh, Henji, Dawayan. Nah, saya bisa mengajar kitab dengan bahasa Indonesia berkat Ummul Aiman, berkat ayahanda kita Walid di daerah lain anak rumah itu. Ini udah buka ini benar. Sudah. Begitu juga, alhamdulillah dengan izin Allah berkat guru. Saya sudah pernah ke Hong Kong. Kalau ke Arab tadi, insya Allah setahun 2 kali. Saya sudah ke Hong Kong, alhamdulillah sudah juga ke Sri Lanka, sudah ke Muscat, Oman, Muscat, sudah juga ke walaupun negara kafir, sudah juga ke apalagi itu Makau. Berkat bahasa Inggris yang cukup sedikit dari sini, tapi bisa beradaptasi. Dia lah walaupun bangga-bangga baju, harus wajah bui di Hong Kong lah. Terus Makau harus wajah bui lah, dan itu pi, artinya bui. Karena disajikan sama saja. Saya kawan-kawan yang tidak bisa, orang-orang lain yang tidak bisa bahasa Inggris, akhirnya mereka yang makan daun babinya.
kan tidak bisa bahasa Inggris, maka ada mutua. Apa yang diterapkan di sini, rajinlah kalian belajar, insya Allah akan menjadi orang-orang sukses dan akan menjadi orang-orang hebat. Amin. Adik semuanya, rasanya hampir jam 12, jam setengah 12. Tanpa terasa, satu harapan saya kepada anda semuanya, selama di Dayah, jadilah orang-orang yang baik, taat kepada aturan. Karena nanti orang-orang yang taat dan baiklah, orang-orang yang sabar terhadap penderitaanlah akan menjadi orang-orang sukses. Nanti semakin hari kita semakin harus mandiri, menyeorangnya mentang gebibu lema, ada yang gebibu dengan pengma, waron hanam kele, kita yang pehda bibu wawa ini yang ada di kawin, menyahanji kami dapat hana ilmiah, menderita dua tua. Maka segala kita yang kesempatan sekarang, tentulah ilmu. Mudah-mudahan nanti ke depan orang-orang berilmu adalah orang-orang akan berjaya di dunia dan berjaya di akhirat. Insya Allah kita semua akan menjadi orang-orang sukses di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat adanya. Semoga Allah mengampuni semua kesalahan kita, kesalahan saya. Insya Allah kita akan menjadi orang-orang sukses dunia dan sukses di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.